Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, bercengkrama kembali untuk saling sharing tentang seni mencintai diri sendiri atau kita biasa bilang self love. Banyak dari anak-anak muda atau bahkan yang sudah dewasa atau sudah tua masih merasa kurang untuk mencintai diri sendiri. Kita sudah mencintai orang lain, kita sudah mencintai ayah, kita sudah mencintai ibu, kita sudah mencintai istri kita masing-masing. Tetapi kita kepada diri sendiri belum dapat mencintai sepenuhnya. Ada istilah introvert atau tidak bisa bangga terhadap diri sendiri. Nah, mari kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini dengan narasumber kita, yaitu Pak Imam Ratrioso, PSI, dan juga Pak Farda Khairul, yang insya Allah sudah bergelut di bidang ini selama yang waktu yang cukup lama, alhamdulillah. Maka untuk yang pertama kami persilahkan Pak Farda Khairul untuk berbicara terlebih dahulu sekitar 30 menit. Baik, terima kasih Mas Harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan keluarga besar ini gitu ya. Sudah pasti ini hari yang sangat melelahkan gitu karena mungkin dari tadi pagi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang nggak bisa dilakukan kecuali di weekend gitu ya. Maka terima kasih sudah berkenan hadir dan mau berdiskusi bersama gitu. Karena malam ini pasti masih banyak agenda-agenda yang lain, tapi menyempatkan diri untuk kegiatan sharing bersama tentang bagaimana seni mencintai diri itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Kita menyempatkan diri kita untuk mau berbagi tentang hal ini. Karena memang cukup menarik, saya juga begitu melihat banyak hal gitu. Banyak hal tentang ini, oh gitu ya, ternyata di YouTube di mana-mana pembicaraannya cukup menarik. Bahkan saya ngecek ada yang sudah 4 tahun yang lalu bahas ini gitu. Makanya saya bilang wah ini dahsyat sekali gitu. Dan nanti insya Allah kita share Pak Imam ininya gimana mengenai. Oke, dari Ana apa dari Antum? Boleh dari Antum. Oke, bentar. Sebentar. Oke. Ya, yang awal. Ini kita saling berbagi, maka judulnya cukup menarik, gitu. I love me, gitu ya. Jadi saya mencintai diri saya sendiri. Maka pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Bapak Ibu, ke kakak-kakak, gitu. Istilahnya kalau sekarang kan kakak-kakak, gitu ya. Apa sih sebenarnya yang biasa kita lakukan begitu kita mencintai orang lain? Perilaku apa yang biasa muncul dalam diri kita begitu kita mencintai orang lain, begitu kita cinta, yang paling gampang gini, begitu kita cinta pada pacar yang sudah jadi istri kita mungkin saat ini, atau ke seseorang yang dulu pernah kita cintai dan entah kemana gitu ya, maka perilaku apa yang biasanya muncul? Bisa share dengan kami, siapapun boleh, monggo. Boleh. Ada yang berkenan share. Perilaku apa yang biasanya muncul? Dulu bentar. Mungkin ada kawan kita Pak Bowo hadir Pak Bowo? Pak Bowo boleh. Pak Bowo mau men-share pertanyaan, mau menjawab pertanyaan Pak Farda? Atau Mas Harfi ini usia berapa? Harfi? Iya, Pak. Usia berapa Mas Harfi? Saya usia 19 tahun. Oh, 19 tahun. Ini masa-masa paling dekat dengan wilayah itu. Boleh saya tanya atau menjawab pertanyaan saya ini? Perilaku apa yang biasanya muncul ketika kita mencintai seseorang?
Bolehlah hasil pengamatan atau hasil pengalaman boleh. Satu aja, perilaku apa yang biasanya muncul? Kita sering berusaha untuk menghubungi, sering berusaha untuk mendekati. Connect gitu ya, selalu berusaha untuk melakukan connect gitu ya, terhubung gitu ya Mas Arfi ya. Oke, terima kasih. Selalu ingin terhubung begitu. Baik, yang kedua, ada lagi? Mbak Melda nih, sepertinya siap nih, sudah buka videonya nih Mbak Melda. Oke, siap. Mbak Melda bisa jawab pertanyaannya Pak Farda? Biasanya pas setiap orang yang mencintai seseorang itu dia pasti berperilaku seperti lebih memperhatikan orang yang disukainya, memberi perilaku yang baik lah. Oh, betul. Banyak di dua berarti ya. Jadi kalau Mas Arwi tadi bilang selalu terkonek, kalau Mbak Imelda adalah selalu perhatian, yang ketiga selalu pingin berbuat baik kepada orang yang dicintai gitu ya. Ini 3 perilaku, alhamdulillah sudah. Lah, ada lagi yang mau nambahin? Kangen. Selalu kangen. Suara gitu siapa ya. itu ya? Kayaknya Gus Maul atau siapa tadi mau langsung di unmute. Baik. Nah, perilaku. Oh, siap Gus Maul. Jadi kangen ya. Jadi selalu terhubung. Terlalu terhubung itu kemungkinan kita nggak terhubung, ada rasa kangen. Selain itu selalu ingin berbuat baik, selalu menganggap orang yang dia cintai adalah yang terbaik bagi dirinya kan gitu kan. Yang Mbak Melda tadi bilang kayak gitu. Baik, itulah perilaku itu sebenarnya salah satu indikasi, beberapa indikasi tadi bahwa kita sedang posisi jatuh cinta kan gitu ya. Nah, kalau itu diambil ke kita, apakah itu sudah kita lakukan untuk diri kita? Kalau kita berperilaku sebagaimana perilaku kita mencintai orang lain, maka sebenarnya kita sudah ada tanda-tanda kita sudah mulai mencintai diri kita. Kalau kangen aja enggak gitu loh, gak ada perasaan kangen sama diri, pingin muhasabah gitu ya, pingin introspeksi, ini diriku ini sudah bener enggak ya gitu. Nah, ya ada rasa itu, nggak ada pingin ngobrol dengan diri sendiri, enggak ada. Kemudian apa tadi, pingin selalu bersikap baik kepada diri, enggak ada gitu. Kemudian pingin selalu terkonek dengan diri sendiri, enggak ada. Maka tanda-tandanya kita sudah menjauh dari diri kita, dalam tanda kutip juga bahwa cinta kita sudah mulai berkurang kepada diri kita. Maka itu sebenarnya indikasinya. Jadi kalau kita mau menganggap apakah kita sudah mencintai diri kita atau enggak, maka cara paling mudah adalah apakah perilaku kita ketika mencintai orang lain juga sama dengan perilaku kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan itu, maka sebenarnya juga kita paham bahwa kita sedang menduakan diri kita. Karena di wilayah ini bukan masalah siapa yang dahulu, siapa enggak, tapi me too gitu. Aku juga ingin dicintai. Mbak Yunita raise hand. Ini ada tambahan apa? Boleh. Boleh. Silakan. Pak Farda mau langsung atau mau slide-nya dulu? Silakan Pak Farda. Saya slide dulu aja ya. Baik. Okay, ya. Selanjutnya, Mas Imam. Baik. Nah, ini apa sikap Anda ketika jatuh cinta tadi ya? Selanjutnya. Maka itu sebagai indikasi awal. Indikasi awal bahwa kita sedang jatuh cinta atau enggak. Selanjutnya Pak Imam. Nah, apa sih arti cinta? Gitu. Oh, ini rumit ternyata. Lah, begitu di awal saya nyari di Wikipedia kayak gini. Cinta itu suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Rumitnya adalah, next Pak Imam, ketika itu ditanya mengenai cinta diri. Karena ketertarikan pribadi itu kadang-kadang lawannya kan ketertarikan pada orang lain gitu. Tertarik pribadi kita pada orang lain. Yang rumit adalah tertarik pribadi kita pada diri kita gitu. Jadi seakan-akan ada dua pribadi gitu dalam diri ini. Oh, itu agak rumitnya di situ. Padahal enggak juga gitu. Karena kita sebenarnya dari dulu sudah punya itu gitu. Punya bahwa kita bisa memisahkan antara diri kita yang sesungguhnya dengan diri kita yang bisa mengevaluasi kita. Gampangnya kenapa ada istilahnya muhasabah, ada istilahnya analisa terhadap diri sendiri, ada istilahnya penyesalan, apa ya aku kok gitu lah. Itu berarti kita sudah memisahkan sebenarnya dengan diri kita yang real yang sedang berjalan.
Itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi bukan kemudian kita punya dua kepribadian, enggak sih gitu. Bahwa kita punya kemampuan untuk menilai diri kita, itulah yang sebenarnya disebut dengan apakah kita bisa mencintai diri kita atau enggak gitu. Maka sebenarnya ketika cinta disebut sebuah emosi, kasih sayang dan sebagainya, inilah yang sebenarnya ditulis di Wikipedia juga ini, kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk menerima dirinya, merasa puas. Dengan bahasa lain, menerima diri secara tulus 100%. Plus minusnya juga diterima. Itu yang disebut cinta diri. Jadi bahasan konsep kita malam ini kita batasi ini. Apa yang dimaksud cinta diri adalah ketika kita mau menerima diri kita 100% utuh. Entah kita punya kelebihan, entah kita punya kekurangan. Entah kita sedang dalam kondisi puncak prestasi, entah kita tidak punya prestasi sama sekali. Artinya kita merasa tidak punya prestasi di masa-masa sekarang. Maka sebenarnya penerimaan terhadap diri kita itu yang disebut cinta diri. Begitu. Apa pentingnya? Nah ini masalahnya. Lanjutnya Iman. Apa pentingnya cinta diri? Ada yang bisa tahu? Bisa bantu saya kenapa saya mewujudkan teko seperti ini? Baik. Silakan bisa share dengan saya apa pentingnya cinta diri dan kenapa saya mengeluarkan teko gitu ya. Saya Pak, monggo Mas Yanda, apa ini? Baik, pentingnya kita mencintai diri sendiri itu kita sadar banget untuk memasukkan informasi apa ya kalau yang kita lihat dari teko ini ya. Sama itu informasi apa yang kita konsumsi sehingga begitu dia masuk ke dalam teko itu yang bagus, yang baik, yang positif, yang bertumbuh misalnya, begitu keluar yang kita omongin, yang kita lakukan, yang kita tindakan kita itu seperti yang kita masukkan tadi ke dalam hal-hal yang kita mau konsumsi, informasi yang kita mau konsumsi. Oke, baik. Cukup, Mas Yanda? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, kita begitu sayangnya dengan diri kita, sehingga semua informasi kita kita bisa pilih gitu ya, informasi apa yang kita butuhkan dan sebagainya kita masukkan, karena begitu kita mau keluarkan, kita juga ingin yang keluar dari diri kita adalah sesuatu yang positif, yang baik dan sebagainya gitu ya. Baik, terima kasih. Ini dari sisi keluar dan tidaknya gitu kan ya, bahwa di dalam teko maka yang keluar adalah sebagaimana yang ada yang kita masukkan ke dalam teko. Benar ini Mas Yanda. Tapi sekarang mengenai cinta diri, kalau mengenai cinta diri, kenapa sih kita perlu melakukan cinta diri? Apa pentingnya mencintai diri kita? Baik, bebas-bebasan aja, nggak usah hubungannya dengan teko, nggak apa-apa. Tadi udah bener ini masalah apa yang dalam teko itu akan keluar. Ini kita bahas lagi nih. Apa pentingnya cinta diri? Bagi Mbak Elisa apa ini pentingnya cinta diri? Mbak Elsa ya, Mbak Elsa, maaf, Mbak Elsa. Atau Mbak Yunika, Mbak Elsa posisi? Enggak. Mbak Yunika karena resen ini tadi tak kasih pertanyaan malah. Apa pentingnya cinta diri, Mbak Yunika? Mbak Yunika? Mbak Yunika? Oh baik, yang lain kalau gitu. Mbak Elis. Mbak Elis ada di lokasi? Di posisi ini? Baik. Mbak Nabila ada? Nah, Pak. Oh, baik. Mbak Anita, monggo Mbak Anita. Untuk mempercayai diri. Pentingnya cinta diri itu untuk kita supaya percaya pada diri gitu ya? Iya, Pak. Baik, oke. Itu. Jadi menurut Mbak Anita adalah kita perlu melakukan cinta diri supaya kita pede gitu ya, bisa percaya diri. Oke, itu benar juga. Ada yang lain? Pernah dengar nggak Bapak Ibu sekalian, cintai yang di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Pernah dengar istilah ini ya?
cintailah yang di bumi, sayangilah yang di bumi, maka seluruh isi langit akan menyayangimu, akan mencintaimu. Kalau pernah dengar ini, sebenarnya teko ini lambangnya itu. Kita bisa mencintai orang lain, bisa menyayangi orang lain sehingga kita dicintai langit, gitu, dicintai oleh seluruh penghuni langit, gamanya gitu. Kalau kita punya cinta dalam diri kita, dan itu dimulai dengan apakah kita mencintai diri kita dulu atau enggak. Kalau diri kita aja kita nggak merasa dicintai, gimana kita bisa mencintai orang lain? Sangat susah sekali orang yang di dalamnya tidak penuh cinta, kemudian dia menghadiahkan cinta untuk orang lain. Sangat susah sekali bagi mereka yang tidak punya kasih sayang, rasa sayang dalam dirinya, akan meluber rasa sayangnya ke orang lain. Saya sering omongkan ini ketika kebetulan saya konsultan untuk manajemen pengasuhan asrama santri gitu ya. Untuk para musyrif, saya sering bilang ini, kalian nggak akan pernah bisa menghargai santri, nggak akan bisa menghargai anggota kamar kalau kalian sendiri tidak pernah dihargai. Tapi sangat rumit sekali untuk mengharapkan orang lain menghargai diri kalian kalau kalian sendiri tidak menghargai diri kalian. Gak filosofis ini ya. Cintai diri, hargai diri, maka selanjutnya kita bisa mencintai yang lain, menghargai yang lain, menyayangi yang lain. Sehingga yang terjadi adalah langit akan menyayangi kita, mencintai kita, menghargai diri kita, mengutus orang lain untuk menyayangi kita, sehingga yang terjadi lingkaran malaikat. Awalnya mana? Awalnya adalah kita mencintai diri kita dulu, kita menghargai diri kita dulu. Itu Pak Imam. Baik, Ya. itu yang dengan teko ini gitu. Baik, selanjutnya. Next Pak Imam. Baik. Lah, cara mencintai diri itu ini, Bapak Ibu sekalian, kenali dan terima diri kita. Yang kedua, bimbinglah diri kita. Ketika setelah kita bimbing, maka hargai dan hormati apapun yang terjadi. Kalau sudah hargai dan hormati apa yang terjadi, kita akan mengenali lagi sampai mana batasan kita. Terima lagi itu, kemudian bimbing lagi untuk ditumbuh kembangkan dan dinaikkan, hasilnya hargai dan hormati, begitu selanjutnya. Kenali lagi yang baru, apa yang sudah tumbuh, apa yang sudah berkembang, terima lagi dengan baik, baru bimbing, kemudian begitu selanjutnya. Dan tahapan selanjutnya itulah yang kita akan bahas. Selanjutnya Pak Imam. Apa itu kenali dan terima? Nah, ini saya pakai dari Carl Rogers saja ya. Di Carl Rogers itu yang humanistik itu ada real self, perceived self, dan ideal self. Maka cara mencintai diri yang pertama, kenali dan terima, itu menjadi self awareness-nya di situ. Sadar dirinya bahwa saat ini saya seperti apa, kondisi saya seperti apa, dan plus minus saya seperti apa. Yang kedua, secara subjektif orang lain memandangnya seperti apa, atau diri kita juga memandang diri kita seperti apa gitu. Baru kemudian kita sebenarnya pingin seperti apa. Kalau tiga-tiganya punya irisan, sangat bagus sekali. Yang susah adalah real self kita beda dengan perceived self. Jadi apa yang kita anggap diri kita baik, ternyata orang lain anggap baik. Kita nganggap diri kita pintar, orang lain nganggap kita enggak pintar-pintar banget loh sebenarnya anak ini gitu. Oh, itu rumit itu. Kita ngomong, ini sering terjadi di kuliahan ini. Kita jawab dengan berbagai macam teori, orang lain nganggapnya apa? Alah, ini anak copy paste aja dari buku yang dibaca tadi malam. Rumit loh, kita nganggap diri kita sudah cukup mampu di diskusi, orang lain meremehkan. Yang terjadi kita dianggap sombong, kemudian nggak paham sebenarnya hanya copy paste, kan rumit ini. Maka kita harus pastikan bahwa antara real self kita dan perceived self orang lain juga ada irisannya gitu. Mungkin kita yang mengungkapkannya perlu latihan lagi gitu supaya nggak dianggap copy paste, atau kita juga perjelas ke orang lain gitu. Atau kita tanya, apa pandanganmu terhadap diriku? Itu sehingga kita akan terjadi irisan. Sementara ideal self ini adalah apa yang kita cita-citakan cukup jauh atau enggak. Kalau terlalu jauh, maka kita yang terjadi adalah gap
Kalau terjadi gap terlalu jauh, apa yang terjadi? Kita frustasi karena kita nggak akan nyampe kepada ideal self. Maka buatlah ideal self yang step by step. Ada tahapan-tahapan. Kalau sekarang kita belum tahu tentang diri kita, maka ideal self-nya adalah orang yang sudah tahu tentang potensi dirinya itu siapa. Itu yang akan kita inikan. Gitu ya. Jadi cara mencintai diri yang pertama adalah kenali dan terima, bisa gunakan konsepnya Carl Rogers ini, antara real self, personal self, dan ideal self harusnya beririsan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mencintai diri yang kedua adalah bimbing, atau sekarang terkenal dengan self coach ya. Nah, kalau self coach ini adalah seperti muhasabah sebenarnya kalau di bahasa-bahasa teman-teman muslim gitu ya. Apa itu muhasabah? Menghitung diri sebelum dihitung, gitu loh. Sebelum dianalisa orang lain, analisa diri sendiri. Kalau sudah tahu bahwa kita ini ada sisi baiknya, maka dirawatlah yang sisi baik itu. Kalau ada kita kekurangannya, berusaha kita tumbuhkan. Kalau bisa kita tumbuhkan, kemudian setelah tumbuh apa-apa kita kembangkan. Kita berikan itu ke orang lain. Kalau sudah kita kembangkan, sudah menjadi potensi, sudah baik gitu, maka kita rawat kembali potensi yang baik itu, kita jaga. Yang masih kurang kita tumbuhkan, kita kembangkan. Begitu terus menerus. Itulah kegiatan self coach itu gitu. Jadi meng-coach diri sendiri. Sebelum Anda meng-coach orang lain, alangkah baiknya kita coach diri kita sendiri. Dan ini rumit memang. Paling mudah itu nge-coach orang lain. Analisa orang lain itu paling copot gitu. Begitu nge-coach diri sendiri, wih, ini butuh waktu yang luar biasa gitu ya. Butuh kejujuran yang baik. Baik, selanjutnya cara menilai diri yang ketiga adalah begitu kita selesai membimbing, maka tahapan selanjutnya adalah hargai dan hormati. Makanya disebut dengan self worth. Menghargai dan menghormati apapun yang sudah kita usahakan. Oh, Saparda, ke-mute, Saparda. Ke-mute sebentar. Antum ke-mute, bisa di ini. Oke, siap, sorry. Baik ya. Ini yang sampai mana ya tadi? Cara mencintai diri yang ketiga berarti Pak Imam ya? Masih ya. Oke, ya. Dan menjaga hati pikiran ini yang pertama lakukan dengan mindfulness, sadar pikiran. Apa yang sadar dalam pikiran kita? Yang kedua, common humanity, bahwa kita lagi-lagi tadi saya bilangin kita ini Superman, Bapak Ibu, bukan Superman. Kita manusia kebanyakan. Jangan kemudian kita lebih rendah ataupun kita lebih tinggi. Kita masih tetap common humanity lah. Kemudian yang ketiga, usahakan lokus kontrol diri kita itu adalah internal, dan internal ini spiritual. Semakin Anda ke dalam, semakin ke hati, semakin spiritual sebenarnya pendekatannya. Itu cara mencintai diri, menghargai dengan cara itu. Kemudian yang kedua, biasakanlah melakukan sentuhan dan ucapan terima kasih ke tangan gitu ya, ke bagian-bagian tubuh kita yang selama ini jarang sekali kesentuh, ke pundak kita. Selama ini kita mengharapkan orang lain ngelus pundak kita toh. Selama ini kita mengharapkan orang lain ngelus tangan kita. Kenapa enggak kita mulai aja diri kita? Mengharapkan orang lain ngelus kalau tahu dia ngelus. Kalau dia nggak mau ngelus lah susah. Udah kita elus. Terima kasih tangan sudah bantu saya ngetik. Terima kasih tangan sudah bantu saya makan. Dan ternyata ini salah satu terapi yang baik sekali. Kalau kita biasakan ini sebelum kita menjadi bermasalah kita terapi, kenapa tidak kita investasikan cinta, sayang, terima kasih, dan ucapan-ucapan itu ke dalam diri kita. Karena di kitab suci juga ada bahwa tangan nanti akan bicara, mulut akan terkunci, tangan bicara, kaki bicara. Ternyata itu dilakukan di psikologi juga gitu. Tangan diajak bicara, kaki diajak bicara gitu. Oh, bayangan saya sebelum nanti dia bicara di masa perhitungan nanti, kenapa nggak kita ajak bicara sekarang bahwa nanti tolong bilang yang baik-baik aja ya gitu, kayak enak ya di lobi sekarang gitu daripada nanti gitu. Tak maafin lah gitu, semoga habis ini kita berbuat yang baik-baik dengan tangan ini lah gitu kan lumayan nih, diajak bicara dulu sebelum tangan nanti bicara sendiri nanti ke Tuhan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Yuk kita ajak bicara sekarang gitu. Dan nanti ada rasa tersendiri dalam diri kita bahwa oh ada bagian tertentu yang memang butuh sentuhan, butuh ucapan cinta dan sebagainya. Dan yang ketiga, sediakan waktulah untuk mendengarkan suara hati dari diri sendiri. Itu cara mencintai diri yang ketiga, yang nanti akan selalu berkelindangan. Selanjutnya Pak Imam. Ya. Dan ini ranjau-ranjaunya. Ketika kita tidak mau menerima kondisi saat ini ranjau-ranjau cinta yang bikin kita berkurang rasa cinta pada diri kita. Kenapa? Begitu kita tidak menerima kondisi, maka kita tidak jujur.
kita nutupi diri. Berapa banyak teman-teman kita di sana berusaha menutupi dirinya, berusaha kelihatan lebih baik, lebih apa ya kalau bilang lebih secara ekonomi lebih berada, padahalnya enggak. Semakin tidak jujur, semakin susah sebenarnya untuk tumbuh karena dia tidak melihat kekurangan, dia akan selalu menutupi kekurangan. Padahal kekurangan itu tidak perlu juga ditutupi. Kekurangan ya kekurangan, terima aja kekurangan, bisa ditingkatkan alhamdulillah, nggak bisa dimaafkan. Maka ketika itu tidak jujur, maka sebenarnya kita tidak tumbuh dan orang lain nggak bisa bantu. Saya kurang pede, bilang aja saya kurang pede, gimana ya caranya? Tidak pernah membimbing kita kalau kita tidak pernah bicara ke dia bahwa kita kurang pede gitu. Maka ketika itu terjadi, sebenarnya ketika kita sudah bisa menerima, kita jujur, maka kita akan tumbuh dan kita bisa berubah. Yang kedua, ketika kita memiliki locus of control diri kita itu eksternal. Sumber kebahagiaan kita dari luar. Maka selama sumber kebahagiaan dari luar, selamanya kita tidak akan bahagia dan hanya menunggu. Bahagianya adalah bahagia di luar kontrol kita. Begitu ada tepuk tangan, kita senang. Begitu ada ucapan terima kasih, kita senang. Begitu kita dihargai, kita senang. Tapi kita melakukan perbuatan nggak dihargai, kita merasa ada yang kurang. Nah ini akan rumit. Karena selalu mengharap orang lain. Padahal orang lain nggak selalu ada untuk kita. Mereka juga butuh kita, gitu, butuh penghargaan dari kita. Nah kalau sama-sama nunggu dihargai, kenapa nggak kita hargai diri kita sendiri, kemudian kita berikan penghargaan itu ke orang lain, sehingga tidak menunggu. Yang ketiga, kalau tangki cinta kita itu cukup besar, tetapi sumbernya dari luar kecil, gitu. Orang-orang nggak peduli kita dan sebagainya, padahal tangki kita besar sekali. Ini terjadi untuk anak-anak ya, terutama yang tangki cintanya besar tapi nggak dapat cinta dari orang tua, itu biasanya anaknya seringkali mencari cinta dari luar. Maka sangat banyak kejadian hari ini adalah mereka nyari cinta-cinta di luar sana karena keluarga tidak lagi diharapkan memberikan sumber cinta untuk anak-anaknya. Maka marilah kita cintai diri kita cintai keluarga kita sehingga tidak mencari cinta-cinta dari luar sana yang mungkin dalam tanda kutip pasti ada maunya gitu ya. Dan yang keempat, ketika kita selalu bersikap fight and flight. Begitu ada masalah, kita selalu fight diri kita selalu benci diri kita selalu kritik diri kita. Atau kalau kita lari dari itu, tidak mau peduli, biarin sendiri ini kayak gini. Cari aja kebahagiaan di luar, cari aja kesenangan di luar. Gitu. Nah itu rancu-rancunya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita hindari, yang harus kita sikapi. Dan yang terakhir Pak Imam, cinta adalah target bergerak Bapak Ibu sekalian. Maka selalulah tadi itu, kenali, terima. Kemudian yang kedua, bimbing. Ketiga, hargai dan hormati. Begitu terus kenali, begitu kok mulai turun. Ya karena cinta itu target bergerak, dia naik turun. Kadang dalam diri kita sangat puas, sangat bangga, sangat bisa nerima. Tapi satu sisi kadang kita lagi turun gitu ya, kayak imam gitu. Al-imanu yazdat wa yangkus kan gitu katanya. Dia naik dan turun. Maka kitalah sebenarnya punya tanggung jawab penuh ketika cinta dalam diri kita ini lagi turun. Oh berarti kita sedang menghakimi diri kita mungkin terlalu keras gitu ya, terlalu menganggap orang lain lebih hebat dari kita dan sebagainya. Maka secepatnya introspeksi diri, karena cinta adalah target bergerak, maka cinta diri juga target bergerak. Dia akan bergerak terus, naik turun, maju mundur gitu. Maka kita yang harus fleksibel untuk menangkap tanda-tanda itu. Begitu Pak Iman Watiaso, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sharing kami. Baik, alhamdulillah, sungguh sangat-sangat perkataan-perkataan yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat menjelaskan tentang mencintai diri sendiri ini. Alhamdulillah kita dapat mengambil dari kata-kata Bapak Farda Hoirul bahwasanya untuk cara kita mencintai diri sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu kenali dan terima. Lalu yang kedua adalah membimbing diri sendiri. Yang terakhir adalah hargai dan hormati. 3 hal ini tidak boleh hilang salah satunya. Ketika hilang salah satunya, maka kita sudah tidak bisa mencintai diri sendiri secara seutuhnya. Nah, dan juga yang namanya cinta diri sendiri, cinta itu adalah target yang bergerak. Kadang dia bergerak ke kanan, kadang dia bergerak ke kiri, kadang dia naik, kadang dia turun. Maka kita harus mencocokkan bagaimana
caranya agar kita itu tetap pada rel-rel cinta yang baik. Ya, mungkin cukup dari Pak Farda Khairul kali ini. Setelah ini mungkin akan ada tambahan lagi dari Bapak Imam Ratrioso, sekitar 30 menit juga, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, baik, terima kasih Harfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang kepada para sahabat, Bapak, Ibu, kakak, adik ya. Malam ini saya senang sekali karena yang datang terus terang jauh lebih banyak dari yang biasanya nih. Ya, mungkin karena magnet kata cinta itu ya. Love, kata cinta itu ketika dipadankan dengan kata apapun itu menjadi magnet yang luar biasa. Karena seperti yang tadi di awal diuraikan dengan sangat cantik oleh Pak Farda, barang siapa yang mencintai mereka yang ada di bumi, maka penduduk langit pun akan mencintainya, begitu ya. Berarti ini kata-kata cinta ini kan sebuah magnet yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta kita, kekasih kita, menyematkan dua nama besarnya di antara nama-nama yang lainnya, itu dua yang dia sematkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Tafsiran arti dari pengasih dan penyayang itu luas sekali. Tapi intinya adalah bahwa kasih sayang dan pengasih ya, itu adalah sebuah terminologi kata yang kemudian kita bisa merasakannya sebagai sebuah energi gitu. Sehingga dari rasa cinta itulah seluruh ciptaan ini ada, kan begitu, termasuk diri kita. Kita ini adalah perwujudan dari rasa cintanya Tuhan kepada para hamba-hambanya. Ya, ini mungkin yang menjadi magnet, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, ya ada 33 ini, adalah orang-orang yang seperti dikatakan Pak Farda, tangki cintanya besar sekali. Ya, tangki cintanya besar sekali sehingga berkenan hadir di sini untuk menambah tangki cintanya yang sudah besar jadi tambah besar lagi. Kira-kira begitu. Baik. Itu saja sebagai prolog. Sebelum saya masuk ke materi saya juga akan coba bertanya nih kepada teman-teman semua nih. Mungkin kepada Ibu Feby Beauty Pramesti, hadir beliau, Ibu Feby? Ya, atau pertanyaan kepada semuanya ya. Barangkali siapa yang bisa menjawab adalah, kapan terakhir Bapak Ibu kita semua, kan tadi kan cinta itu manifestasinya banyak ya. Ya, di antara manifestasinya tadi adalah memberikan hadiah. Kapan terakhir kita menghadiahkan, memberi hadiah kepada diri sendiri? Ada yang bisa menjawab? Melda. Wah, Melda sepertinya buka video pengen ngejawab nih. Kapan terakhir Melda memberikan hadiah kepada diri sendiri ya? Tadi sore, Pak. Oh, tadi sore. Super sekali. Apa hadiahnya? Jajan es, Pak. Oh, atas apa itu? Kok Melda memberikan hadiah kepada diri sendiri? Apa beli es itu apa? Atas apa yang sudah dilakukan? Karena saya mengisi kekosongan saya, Pak. Kekosongan saya. Jadi saya gimana ya, mencari cara untuk membahagiakan diri saya sendiri. Karena saya sangat suka es, jadi ketika saya tidak bahagia hari ini, saya akan berusaha untuk jajan es, Pak. Jadi saya lebih ceria lagi hari ini. Wah, luar biasa, super. Tepuk tangan nih untuk Mbak Melda ya. Oke, terima kasih Mbak Melda. Ya, saya berharap teman-teman semua juga punya cerita yang sama ya, seperti halnya Mbak Melda. Dengan ceria Mbak Melda menceritakan, saya tadi baru beli es. Ya,
Atas apa? Lagi nggak senang kan begitu kan? Supaya senang makan es gitu. Saya kira ini hal-hal sederhana yang justru sangat penting buat kita semua. Bagaimana kita bisa menghargai ya, tadi slide-nya Pak Farda, menerima dan menghargai dan melakukan semua upaya agar kita tetap selalu dalam kondisi yang senang, bersyukur, menerima, termasuk tadi membimbing dan merawat dan menghargai, memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa, ya, terbiasa meningkatkan, membahagiakan, merawat, memberikan semangat kepada diri sendiri, saya kira itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang paling berat itu adalah justru kita mengelola diri kita sendiri. Ya. Banyak sekali motivator, ya, bahkan ulama, Imam Syafi'i itu pernah menulis dalam kitabnya, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat yang aku hadapi daripada menghadapi diri sendiri. Gitu. Dan cobaan terberat ketika kita menghadapi diri sendiri justru ketika kita berada dalam kesendirian. Sendiri. Coba deh kita nih lagi sendiri gitu ya, setengah jam aja atau 1 jam aja. Apa yang terjadi pada diri kita? Pasti yang kita hadapi adalah pikiran kita sendiri. Nah, pikiran ini bisa berkecamuk, ya. Ada unsur positifnya, ada unsur negatifnya. Nah, kecenderungan manusia itu adalah selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Apalagi kemudian perjalanan hidupnya, ya, yang tadi di dalam ranjau-ranjau cinta dirinya Pak Farda tadi, dia mendapatkan tangki cinta yang kecil dari luar dirinya. Dia sering dibully, ya, dia sering tidak diterima, dia ide-idenya, pikirannya, atau bahasa sederhananya, dia menjadi orang yang ditolak, menjadi orang yang tidak diterima. Gitu. Apalagi kita berada pada masyarakat hari ini, ya, netizen kita, yang kecenderungannya untuk menilai orang dari sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya. Gitu. Kan begitu, yang sering kita alami kan begitu. Kalau kita berbuat kebaikan, jarang ada orang yang memuji. Tapi ketika kita berbuat kesalahan satu saja, diungkapnya seperti balon besar, begitu ya. Nah, jadi saya kira latihan pertama dari kita untuk bisa mencintai diri sendiri adalah kita mesti melatih diri kita untuk sering memberikan hadiah kepada diri sendiri. Baik, saya coba masuk ke slide saya. Sebagian besarnya sebenarnya sudah banyak diungkap oleh Pak Farda, saya hanya menambahkan saja. Bentar ya. Saya pakai memes ya, enggak apa-apa ya Pak Farda ya. Ini masih warisan dari Pak Mario ini. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kita masih mencintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri itu adalah jalan pembuka agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi yang bermanfaat bagi orang lain, di mana kemanfaatan itu adalah kita memberikan ilmu, kita memberikan harta kita memberikan perhatian kita memberikan pengalaman kita memberikan semua upaya yang terbaik. Kalau semua yang kita bagikan untuk bisa menjadi yang bermanfaat itu bukan berasal dari diri kita yang itu kita cintai. Jadi
Kalau Rasulullah bersabda sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas, maka sebagai jalan pembukanya adalah kita semua mesti belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Karena ketika diri kita sudah kita cintai, ya, maka kita seperti akan melihat gitu kan, melihat dalam diri kita, oh diri kita seperti ini, ya, kelebihan kita seperti ini, kelemahan kita seperti ini, kebiasaan kita seperti ini. Nah, kita akhirnya mulai menata diri kita yang sudah sangat diterangkan dengan sangat apik oleh Pak Farda, real self, perceived self, sama ideal self, gitu ya. Antara diri kita yang apa adanya, yang ada paradoks-paradoksnya, ada kelemahan, ada kelebihan, ada cinta, tapi juga tersimpan kebencian, ada ketenangan, tapi juga menyimpan kemarahan, gitu ya. Kemudian dengan diri kita yang dipersepsikan oleh orang lain. Oh, Ibu Trisna nih dipersepsikan seperti apa, Harvey dipersepsikan seperti apa oleh orang lain. Sama diri kita yang ideal. Kita ingin menjadi apa di dalam konsep diri kita. Kita ingin menjadi pembicara yang baik, kita ingin menjadi pemilik sekolah yang bijaksana, kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, gap antara diri kita yang aslinya, yang sebenarnya dengan diri kita yang ideal, itu bisa didekatkan jarak gapnya dengan modal kita mencintai diri kita sendiri. Baik. Nah, saya melanjuti dari apa yang disampaikan Pak Farda, bahwa dalam sisi praktisnya, ya, self love ini menyangkut ada 4 aspek. Ya. Yang pertama adalah self awareness. Ya. Pak Farda sudah menyampaikan tadi, saya mungkin menambahkan saja dari sisi yang lain, adalah kesadaran kita. Jadi kita mesti memiliki kesadaran penuh hari ini. Hari ini nih kita, profil kita seperti apa dan bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita hari ini adalah menjadi seorang mahasiswa, berarti kesadaran penuh kita harus kita sematkan kepada profil kemahasiswaan kita. Oh, saya seorang mahasiswa, berarti saya harus menjadi mahasiswa yang baik, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas, bertanya kepada para senior, bertanya kepada para dosen. Itu adalah bentuk kesadaran kita. Kalau kita seorang guru hari ini, seorang dosen hari ini, berarti tugas-tugas yang menjadi kewajiban, job desk yang menjadi tanggung jawab, itu mesti dikerjakan dengan penuh. Dan itu sangat berkaitan dengan konektivitas hati kita, konektivitas pikiran kita untuk memberikan yang terbaik dari diri kita hari ini. Konsep kesadaran yang sederhana adalah bahwa kita sadar bahwa hari ini, di tempat ini, di situasi ini, kita sedang melakukan sesuatu, sedang mengupayakan sesuatu, sehingga dalam pengupayaan itu kita memberikan yang terbaik. Nah, di dalam kesadaran ini terlibatlah fokus, ya, melibatkan perhatian, melibatkan keseriusan terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Dari self awareness ini kita menuju ke self award, ya. Self award itu adalah bahasa yang lebih sederhananya adalah harga diri, ya. Harga diri. Kalau kita seorang mahasiswa, berarti ukuran yang menjadi harga, ya, harga ini tidak mesti diartikan nominal angka rupiah, ya, harga, tapi adalah apa yang harusnya idealnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Harga diri seorang mahasiswa tadi, oh dia mesti memenuhi perkuliahan, dia mesti mendapatkan nilai-nilai IPK yang mencukupi, ya, sehingga dia patut menjadi kebanggaan dosennya, menjadi kebanggaan alma maternya, menjadi kebanggaan orang tuanya, dan yang lebih penting lagi, sesuai dengan tema kita, dia menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri.
Nah, tentu di dalam membangun harga diri ini selalu tadi yazidu wa yanqus, naik turun ya. Seperti halnya rasa percaya diri kita naik turun ya. Terkadang kita malas ya, terkadang kita sepertinya saya tidak mampu mengerjakan mata kuliah ini. Sepertinya ya, muncullah gangguan-gangguan dari eksternal kita. Tidak menghargai kita, tidak menghormati kita ya. Nah, di sana ego kita justru akan semakin dimatangkan bahwa faktor-faktor internal kita harus lebih besar, harus lebih berkualitas dari apapun yang datang daripada luar kita. Di sini kita bisa mengingat bagaimana tentang tema-tema kebahagiaan tanpa syarat, bahwa kita bisa berbahagia tanpa harus menetapkan persyaratan-persyaratan. Saya bahagia kalau sudah dapat follower yang banyak. Saya bahagia kalau dikomentari dengan komentar-komentar yang positif. Kita bisa menghilangkan itu semua. Kita cukup berbahagia dengan kehidupan yang sudah kita jalani, dengan kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dari self-worth, ya, dari harga diri ini muncullah self-esteem. Self-esteem ini adalah rasa percaya diri. Ya. Kita sudah sadar, kita sudah memberikan harga yang layak kepada diri kita, maka muncullah rasa percaya diri kita. Dari yang tadi di kesadaran dan di harga diri itu lebih banyak sifatnya internal, nah self-esteem ini sudah mulai mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Saya cukup percaya diri. Sepertinya saya perlu berbagi kepada orang lain. Sepertinya saya perlu memberikan apa yang saya pahami, pengalaman saya, definisi-definisi tentang kehidupan yang pernah saya alami, penderitaan saya, kesuksesan saya. Sepertinya saya ingin berbagi. Nah, muncullah rasa percaya diri. Dan sekarang wadah-wadah instrumen di mana kita bisa menampilkan rasa percaya diri kita banyak sekali. Medsos kita, YouTube kita itu memungkinkan kita untuk menunjukkan self-esteem kita, rasa percaya diri kita yang positif kepada publik. Ya. Nah, dan sekarang kita sudah bisa melihat sekali produk-produknya. Ada YouTube, ada TikTok, ya. Ada IG, ada medsos dengan statusnya. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk tampil di publik, karena itu menjadi media untuk berbagi, bukan untuk sifatnya ria, narsis gitu ya, tapi betul-betul ingin membagikan ilmu dan pemahaman kita tentang kebijaksanaan hidup. Lalu terakhir adalah self-care. Self-care ini adalah perawatan. Ya. Kalau dalam terminologi Pak Farda tadi, dirawat dan dibimbing. Ya. Self-care ini berarti kita perlu merawat, ya, merawat diri kita. Manifestasi yang paling sederhana adalah merawat tubuh kita. Berarti orang yang cinta diri itu ya minimal mandi sehari sekali atau sehari 2 kali. Kemudian dia sikat gigi, ya kan, merawat rambutnya, itu manifestasi sederhana. Ya. Dan dia merasa tidak nyaman ketika penampilannya tidak berada pada format yang umum. Itu merawat diri, tubuh itu yang paling sederhana. Level yang lebih tinggi lagi, dia akan merawat pikirannya. Merawat pikirannya, apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan, apa yang dia tonton. Ya. Maka muncullah kan terminologi you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you talk. Kamu adalah apa yang kamu bicarakan. Nah, intinya adalah merawat diri adalah kita menjaga apa yang masuk di dalam diri kita, apakah dalam bentuk makanan, pikiran, bacaan, pergaulan, lalu kita kelola di dalam diri kita untuk kita keluarkan kembali. Nah,
semakin kita tekun, semakin kita konsisten menjaga apa yang masuk di dalam diri kita dan apa yang keluar dari diri kita, disitulah pematangan. Ya, kematangan itu berhimpun dengan sangat kuat di dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berproses menjadi pribadi yang berkualitas, matang, dan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang terhormat di masyarakat, di publik. Kenapa? Karena dia betul-betul menjaga. Nanti kalau dia tekun menjalankan, dia akan tahu tuh skala prioritas. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seseorang itu, seorang muslim itu, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya. Dia kalau baca, saya baca apa ya? Baca apa yang paling penting buat saya? Karena tidak semua bacaan mesti dibaca. Kalau dia pegang medsos, dia buka IG, dia ikutin figur-figur yang layak diikuti. Kalau dia menulis status, dia akan membuat status-status yang positif, yang menenangkan, menyejukkan, mendamaikan. Karena sudah autopilot di dalam dirinya. Nah, itulah kemudian dia menjadi pribadi yang kualitasnya adalah kualitas emas, kualitasnya kualitas lebah. Ya, yang dimanapun dia berhinggap selalu pada tempat-tempat yang baik. Nah, para sahabat sekalian, Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, jika keempat ini, self-awareness, self-award, ya, kesadaran diri, kemudian penghargaan diri, rasa percaya diri, dan perhatian kepada diri sendiri ini, selalu kita jalankan dengan konsisten, dengan penuh cinta, dengan penuh kesadaran, maka kita betul-betul telah menjalankan self-love. Kita telah betul-betul menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri. Lalu, kecintaan kita tidak berhenti di sini. Kita pasti akan berkembang. Kenapa? Kita akan menemukan yang namanya arti kemanusiaan itu sendiri. Karena kita kalau ngelihat video atau melihat film gitu ya, atau melihat cerita lah gitu ya, kita sedih melihat orang lain sedang menderita, atau kita geram melihat orang lain teraniaya. Rasa kegeraman kita, rasa kesedihan kita, itu menandakan kemanusiaan kita. Itu menandakan bahwa sebenarnya kecintaan kita terhadap orang lain itu sama. Itu menandakan bahwa rasa cinta itu adalah sesuatu yang sifatnya universal. Disitulah Rasulullah dalam hadisnya mengatakan tidak sempurna keimanan seorang mukmin itu kalau dia belum bisa mencintai orang lain seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kecintaan diri yang sudah baik ini tidak menjadi cintaan yang selfish, kecintaan yang ego, kecintaan yang hanya untuk dirinya sendiri. Tidak, dia justru ingin berbagi, membagi kecintaan, bahkan level cintanya terus bertambah, bahkan dia mampu merasakan indikator bahwa kecintaan dia menjadi sempurna ketika dia bisa membagi kecintaan dirinya kepada orang lain. Nah, di sini terjadilah yang namanya keparipurnaan cinta. Apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Gitu. Puncak dari cinta kepada Tuhan adalah kembali kepada cinta kepada manusia. Dan mencintai manusia adalah manifestasi daripada kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa bernostalgia dengan cerita-cerita para sufi, ya, cerita dialognya yang sangat indah Nabi Musa dengan Allah, ya. Allah pernah bilang, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu denganmu setiap saat? Musa bertanya. Lalu Allah berkata, wahai Musa, temuilah aku pada orang-orang yang sedang sakit. Aku sakit
engkau tak menjengukku. Indah sekali ya, ucapan itu. Jadi kita kalau ingin menemui Tuhan, datangi orang-orang yang sakit. Karena Tuhan hadir dalam doa-doa orang yang sedang sakit. Jadi kalau melihat pemaknaan itu, sepertinya rumah yang diberkati itu bukan hanya rumah ibadah, tapi rumah sakit. Ya, karena banyak doa-doa yang jauh lebih kenceng yang disampaikan di rumah sakit daripada di rumah ibadah. Oke. Terakhir adalah, nah, karena kita sudah sadar, karena kita sudah percaya diri, karena kita sudah merawat diri, maka kita jangan mau menjadi manusia rata-rata. Gitu. Maksudnya manusia rata-rata itu manusia yang sekadarnya saja, secukupnya saja, gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menitipkan potensi yang hebat kepada diri kita. Nah, ini materi ini sebenarnya materi minggu lalu ya, kita menjadi pemenang kehidupan. Kita sudah diberikan segala macam hal yang hebat di dalam diri kita oleh Tuhan, gitu. Dan Tuhan memiliki maksud kita menjadi pengelola kehidupan ini, dan kita diberikan anugerah yang super sekali, yang besar sekali, yang dahsyat sekali. Otak kita, panca indera kita, ya. Nah, kalau kita hanya sekedarnya saja, berarti kita tidak mengoptimalkan potensi Tuhan. Einstein itu konon katanya kan orang yang paling pintar di dunia. Einstein sendiri bilang bahwa manusia itu, dia sendiri itu baru menggunakan 15% dari kemampuan otaknya, kemampuan pikirannya. 15% saja kualitasnya sudah kayak si Einstein gitu. Nah, kita ini kira-kira sudah berapa persen yang mengoptimalkan kecerdasan kita? Jangan-jangan belum 5%. Kenapa? Karena kita lebih sibuk untuk berdebat, untuk bertengkar, untuk memikirkan hal-hal yang negatif, sehingga hal-hal yang jauh lebih berkualitas kita tinggalkan. Oke, saya kira itu materi yang bisa saya share ya. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke interaksi kita. Ya, Harvey sepertinya sudah banyak yang bertanya nih. Harvey, silakan dibacakan, Harvey. Iya, Pak. Ya. Saya bacakan pertanyaannya dari yang pertama, Pak. Bisa dijawab oleh sekalian kita berdiskusi ya, Pak. Ya. Pertama, dari An-R. Bagaimanakah cara agar kita bisa mencintai diri kita sendiri? Pada Pak Farda mungkin? Sebentar, ini tadi sudah ada pertanyaan selanjutnya ini Pak Imam. Oh, yang mana Pak? Jadi kita sudah share, kemudian yang An-R ini langsung minta share kembali cara mencintai diri sendiri di slide 1 gitu. Maksudnya itu jawabannya itu kayaknya. Oh, ya udah ya. Oh, iya ya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Apabila kita sudah mencintai diri sendiri, bahwa bumi dan langit, seperti yang Bapak bilang di awal, bahwa bumi dan langit akan mendukung seperti teko, lambang Bapak tampilkan yang tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apabila kita sudah mencintai diri sendiri dan sesuatu yang kita harapkan tidak tercapai, ada problemnya di mana, Pak? Apa yang salah dari mencintai diri kita sendiri ini? Padahal sudah mencintai diri, sudah, berusaha pun sudah, berdoa sudah. Namun kenapa kok belum tercapai sesuatu yang kita harapkan? Seperti itu, Pak. Monggo Pak Farda. Dari Superbo. Baik, mengenai gini, kalau kita
mencintai seseorang, terus orang itu mengecewakan kita, gitu. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki pemahaman kita terhadap perilakunya atau perilaku orang itu. Selama ini kita selalu berharap orang itu yang berperilaku diperbaiki dong gitu ya sebenarnya. Tapi yang bisa kita kontrol itu diri kita sebenarnya. Jangan-jangan kita yang salah memahami dia gitu kan. Ini kalau masih antar individu, masih antar manusia lah kampanye, antar penduduk bumi lah kampanye. Ketika kita sakit hati ke seseorang dan kita berharap dia berbuat baik ke kita, maka yang paling dekat, paling mudah adalah sebenarnya merubah apa yang menjadi persepsi kita terhadap kekecewaan kita dengan perilaku dia kan gitu. Kampanye gini, begitu kita sapa dia kok nggak nyapa lagi gitu, nggak nyapa balik. Kita berharap dia nyapa balik atau enggak minta maaf lah gitu karena waktu itu nyuekin kita gitu. Tapi kalau kita selalu berharap seperti itu, maka yang terjadi adalah kita kecewa dan orangnya tambah kecewa gitu. Mungkin karena waktu itu sedang nggak enak sama kita dan dia nggak mau nyapa, tapi kita kemudian berbuat nggak mau nyapa lagi di hari berikutnya. Yang terjadi adalah dia nambah nggak mau nyapa lagi gitu. Dan ini akan menjadi lingkaran setan, nggak akan berujung gitu. Maka langkah baiknya kita sendiri yang ngambil tindakan. Makanya di Islam itu orang yang memberikan salam entah itu kepada orang yang disukai maupun tidak disukai, pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada orang yang hanya menjawab salam. Jadi siapa yang mengawali gitu ya, siapa yang mengawali ketika silaturahim itu putus, siapa yang mengawali untuk itu pahalanya lebih banyak. Itu yang saya pahami gitu. Jadi sama dengan penduduk langit, ketika apa yang kita harapkan tidak muncul, maka kalau saya, memang ini yang saya juga bilang ke istri saya, yang paling susah itu sekarang adalah husnudzon billah. Kita husnudzon terhadap apa yang belum menurut kita lah, dalam tanda kutip, apa yang menurut kita belum dikabulkan oleh Allah, apa yang kita harapkan kok belum diwujudkan, itu kita kadang sakit hati tuh, dalam tanda kutip ya, sakit hatinya, oh nggak muncul-muncul ya, kita udah doa, kita udah kasih sayang sama orang, tapi kok doa kita ini nggak dikabul-kabulkan ya gitu. Maka sebenarnya kita husnudzon billah, maka kita akan bilang, oh mungkin Allah mengabulkan dalam bentuk lain. Karena itu memang ada di hadisnya. Oh ternyata mungkin lagi ditunda karena mungkin ada keperluan kita yang lebih besar yang nanti akan diwujudkan pada keperluan itu gitu. Dan seringkali dalam kehidupan saya pribadi, begitu kebutuhan itu muncul gitu, besar gitu misalnya, angkanya sangat besar sekali gitu untuk kehidupan kami, keluarga, ternyata ujung-ujungnya ada orang yang mau mentransfer sejumlah itu dan besar sekali bagi saya. Jangan-jangan ini doa yang ditunda karena ada kebutuhan lain yang kita ketika kita doa itu kurang misalnya gitu loh. Harusnya doa kita banyak sekali baru muncul itu gitu. Nah, doa-doa yang belum dikabulkan ini jangan-jangan juga sama Allah ditunda ketika pada suatu kebutuhan besar itu dimunculkan. Bleng, langsung gitu loh, Pak. Jadi kita memang manusia, makanya kita bilang di kitab suci juga, kita ini manusia yang buru-buru. Gitu ya. Kita buru-buru sekali untuk dikabulkan. Padahal mungkin ada maksud baik Tuhan, ada maksud baik Allah yang kita nggak paham. Gitu. Itu yang harusnya kita husnudzon billahnya di situ, Bapak. Jadi kita tetap aja berkasih sayang, tetap aja mencintai diri kita, tetap berdoa, tetap ini, karena memang itu yang bisa kita usahakan. Kalau kita husnudzon, maka yang terjadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, rumit kalau di situ. Tambah nggak dikasih, gampangnya gitulah, tambah ditahan, bisa-bisa gitu. Jadi kita oh mungkin Allah lagi nahan, oh mungkin Allah bentuknya memberikannya dalam bentuk kesehatan. Oh alhamdulillah kita bisa kerja karena kita sehat, mungkin rezekinya dari sini. Kalau enggak, berapa banyak orang sakit hari ini, lagi kena virus yang nggak kita sangka-sangka ini, 14 hari nggak kerja sama sekali Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur alhamdulillah kita masih bisa bekerja gitu. Bayangkan mereka yang tidak bekerja 14 hari dan nggak ada pemasukan apapun. Syukur-syukur tetangganya tahu. Kalau tetangganya menjauhi lebih susah lagi. Maka husnudzon billah ini yang harus tetap kita jaga. Salah satunya adalah dengan bersyukur dan mencintai diri kita. Itu Pak Imam. Mungkin ada tambahan lain, Fadl. Baik, saya kira cukup. Ini kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Harfi ada dari Bu Ketut ya. Bisa dibacakan Harfi.
Dari Bu Ketut, Afwan Pak, izin bertanya dua hal. Yang pertama, apakah self love bisa dipakai pada kasus orang yang sedang patah hati? Manakala dia benci pada orang, bahkan benci pada dirinya sendiri. Dalam kondisi itu, dari mana memulai untuk self love itu lagi? Anak muda ini Pak sebetulnya. Ya. Anak muda semua ini Pak. Ya. Kalau mengenai cinta ini ada yang menarik itu ya. Jangan kasih nasihat kepada dua orang. Satu, pemilih presiden. Jangan kasih, itu nggak bisa dikasih nasihat. Yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Itu nggak bisa dikasih nasihat itu. Nah, tapi kalau ini orang yang sedang putus cinta mungkin sedang butuh banyak nasihat itu. Sedang butuh nasihat ya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah self love bisa dipakai pada orang yang sedang patah hati, justru harus dipakai, Ibu Ketut, kan? Justru ketika orang yang sedang patah hati itu dia harus mengembalikan kepada fitrah dirinya bahwa ya dia mesti yang pertama memahami, menerima ya meskipun ya butuh waktu ya. Kalau orang patah hati itu kan untuk merasionalisasikannya dia butuh waktu karena patah hati itu kan wilayahnya wilayah perasaan. Dia butuh waktu sehingga dia logikanya bisa muncul ya langsung baru tiba kepada penerimaan. Nah, dari sisi penerimaan inilah dia harus memunculkan self love-nya tadi. Self love tadi kan dia harus menghargai dirinya sendiri. Dia harus kembali kepada cita-citanya. Dia harus melihat sisi positif dari apa yang sedang terjadi. Ya, kalau tadi meminjam bahasanya Pak Farda, dia harus berhusnudzon, ya, berprasangka baik terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Gitu kan. Nah, ini bisa memakai angle yang bermacam-macam. Gitu. Untung patah hatinya sekarang. Ya kan? Di masa ta'aruf atau di masa pacaran sebelum ketika sudah menikah itu kan lebih repot lagi patah hatinya ya. Saya tidak tahu penyebab patah hatinya ini apa ya gitu kan. Tapi self love ini harus justru ditumbuhkan, diperkuat lagi. Nah, kemudian kalau self love-nya tidak diperkuat, maka patah hati tadi tidak dikelola dengan baik, maka yang muncul kan kebencian. Benci kepada orang yang menyakiti dia, lalu kalau ini tidak dikelola dengan baik lagi, ya dia juga urutannya sudah benar ini. Dia akan menjadi benci kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya mencintai orang yang salah. Misalnya, saya mencintai orang yang justru menyakiti saya. Saya sudah mengeluarkan effort, memberikan cinta, jiwa, raga, harta bahkan ya, tapi balasannya berkebalikan. Ibarat air susu dibalas air tuba. Nah, ini dari mana memulainya? Memulainya justru kembali kepada self love tadi, kembali kepada kesadaran, ya, kembali bahwa tidak sepenuhnya ya urusan hati itu harus ditanggapi dengan hati juga ya. Kita harus memakai instrumen yang lain, pikiran kita mesti kita kuatkan lagi ya, mengambil sisi-sisi baiknya. Jadi kalau dari mana memulai? Ya mulailah dari self love itu sendiri, mulailah dari kesadaran, mulailah dari pemahaman bahwa diri kita ini berharga dan penghargaan diri kita ini jangan diperkecil, jangan diruntuhkan hanya demi orang-orang yang sudah jelas-jelas merugikan kita dalam hal ini, mematahkan hati kita. Itu saya kira. Pak Farda mungkin menambahkan. Boleh. Saya perlu tambahkan. Saya dulu sebelum
diputus saya udah mutus dulu Pak Iman. Jadi kalau pas peristiwa-peristiwa cinta itu pokoknya begitu tahu dia wajahnya mau mutus saya putus dulu, nggak jadi sudah. Wah, keren itu. Jadi jangan biarkan diri kita diputus, lebih kita yang mutus walaupun dia mengambil keputusan apapun gitu ya. Itu yang penting. Berkali-kali saya di dunia kemahasiswaan juga begitu. Saya lihat nggak ada peluang berapa persen pun gitu, sudah berusaha ya sudahlah gitu. Tapi di ujung hari perlu ini terutama adik-adik ya dari mahasiswa ini perlu saya ini kan, istri saya bersyukur, alhamdulillah dulu nggak dapet pacar-pacar atau orang-orang yang mengganggu cinta ini gitu loh. Jadi baru sekarang saya, jadi kamu bersyukur ya begitu saya ceritain itu, alhamdulillah dulu nggak sempat bonjang-bonjang orang-orang terlalu lama gitu. Oh gitu. Nah, saya akan bilang ini karena perlu kita nanti harusnya melihat ke depan. Jadi yang sedang patah hati juga perlu melihat, oh jangan-jangan saya disiapkan untuk jodoh yang nanti akan berterima kasih kamu sudah patah hati pada masa itu gitu. Kalau kamu nggak patah hati kamu nggak ketemu aku gitu. Jadi yakinlah gitu. Karena saya sudah melalui, Pak Imam saya yakin sudah melalui juga gitu. Dan mungkin banyak teman-teman kita sudah banyak melalui patah hati itu dan tiba-tiba di usia kita sekarang, di usia pernikahan, di usia punya anak-anak, kita langsung bersyukur iya ya dulu kalau waktu itu mungkin nggak patah hati nggak ini kita nggak bisa menasihati anak-anak kita gitu. Ketika kita nggak patah hati kita nggak tahu cinta itu ternyata di ujungnya kayak gini indahnya gitu. Jadi maka yang pertama adalah yang sedang patah hati nikmati aja patah hati itu, jadikan catatan, mumpung lagi patah hati tulis banyak-banyak di agenda. Karena ketika patah hati itu berlalu nggak bisa kita nulis rasa patah hati itu seperti apa. Dan kita nggak bisa menasihatkan untuk anak-anak kita ketika patah hati harus apa yang dilakukan. Jadi benar kata Pak Imam tadi, itu yang pertama harus disyukuri kalau saya. Yang kedua, ajak ngomong hatinya. Hatiku, mohon maaf, mungkin salah pilih ya. Gitu. Karena memang hari ini kamu sedang disakiti oleh orang yang mungkin selama ini kamu anggap kamu cintai, ternyata yang enggak mencintai kamu. Ya untung ketahuan sekarang. Kalau ketahuan ketika nanti sudah punya anak 3 gitu kan rumit itu kata Pak Imam, gimana menyelesaikannya, anak sudah 3 baru patah hati gitu kan. Nah, diajak ngomong aja seperti itu hatinya gitu. Tadi yang pertama tadi syukuri, yang kedua diajak ngomong. Karena ngomong ke hati kita itu sangat jarang sekali kita lakukan kecuali kita patah hati. Kalau udah jatuh cinta itu susah. Kenapa? Kita selalu orientasinya keluar, gimana cara menyiapkan parfum yang baik, menggunakan parfum yang baik gimana, dandannya, terus lupa ke hati kita gitu. Begitu patah hati kita langsung sendiri maklep gitu, diem gitu ya di pojok kuburan, kemudian ketap ketip gitu, itu nikmat sekali sebenarnya memandangi bintang gitu kan. Kemudian oh iya ya hati baru sekali ini aku bisa ngomong sama kamu. Iya soalnya kita nggak sibuk dengan kondisi-kondisi luar sana gitu. Jadi kita bisa diem waktu itulah bersyukurlah gitu. Kalau ada agenda lebih baik ditulis. Agenda harian ataupun ditulis, jangan-jangan ini juga jadi pengalaman yang sangat menarik dan pelajaran untuk anak-anak cucu kita nanti. Begitu Pak Imam Ratioso. Terima kasih. Oke, makasih Pak Farda. Harvey, ada selanjutnya dari Pak Reza ya? Ya, dari Pak Reza mengenai self love yang telah Bapak jelaskan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai orang yang suka melakukan self harm? Yang seperti diketahui bahwa self harm itu menyakiti diri sendiri, contoh rasa ingin bunuh diri dan sebagainya. Lalu kalau misalnya kita sakit hati, akhirnya kita menangis, merasa capek sama diri sendiri, apakah juga termasuk self harm? Lalu apakah itu masih manusiawi? Ya, oke. Terima kasih Harvey, terima kasih Pak Reza pertanyaannya. Ya, self harm ini memang sesuatu yang membuat kita prihatin ya. Self harm ini terjadi bisa banyak sekali faktornya ya, bisa karena pola asuh, bisa karena kebiasaan-kebiasaan yang dibangun, bisa karena tadi lingkungan ya, membentuk unsur-unsur kepribadian seseorang. Jadi self harm jelas adalah self love yang minus ya, yang minim gitu. Orang dengan self love yang baik tidak mungkin ya melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri gitu. Nah, jadi bahkan kalau sampai levelnya bunuh diri, nah ini sudah level yang ekstrim ya. Kalau orang ingin bunuh diri itu pasti dia itu sudah level yang paling ekstrim, pasti didahului oleh
tahapan-tahapan sebelumnya tadi, merasa diri tidak berguna, ya, merasa orang-orang tidak menghargai dirinya, ya, kemudian dia sering gagal terhadap apa yang dia upayakan, lalu dia menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini jelas tidak boleh, ya. Bahkan agama, Pak Fardan mungkin hafal tuh ayatnya apa itu, saya lupa tuh Pak Fardan. Jangan kamu merusak diri kamu sendiri, kan begitu ya. Haram itu ya. Ini self harm ini haram jadinya gitu ya. Tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri. Lalu kalau kita nangis, ngerasa capek sama diri sendiri, ya itu hal yang wajar. Wajar sekali. Kita kecewa itu kan wajar. Kita mangkal itu kan wajar. Kita dongkol itu kan wajar. Itu sesuatu yang manusiawi karena kita punya emosi, kita punya pikiran, kita punya tubuh fisik yang bisa capek begitu ya. Kita bukan artificial intelligence, robot yang nggak punya perasaan, ya hanya punya logika saja. Nah, kita ini punya hati, punya perasaan, punya jiwa. Kalau kita nangis capek itu adalah hal yang wajar. Gitu. Nah, yang perlu selalu dipelihara adalah tadi, merawat tadi. Kalau kita nangis, kita capek, kita self-talk ya, ngomong sama diri sendiri seperti Pak Fardan sampaikan tadi. Wahai diriku, saat ini kamu sedang lelah dan capek, ya aku bisa memahami, sekarang istirahatkanlah dirimu, tidur yang baik, tidur yang nyenyak, besok bangun dengan lebih ceria lagi, ya. Yang kemarin yang menyakitkan bisa kita perbaiki, ya. Masih ada waktu, masih banyak harapan. Nah, itu kita bisa membuat self-talk yang sifatnya positif, ya, yang kemudian membangkitkan lagi semangat kita. Nah, disitulah seperti yang saya sampaikan di materi tadi, kualitas seseorang itu adalah ketika dia sudah sedemikian terbiasanya untuk selalu menyemangati dirinya. Nah, kalau self harm ini tadi di slide-nya Pak Farda, fight dan flight. Jadi selalu menghukum dirinya sendiri. Oh, tuh kan kamu nggak bisa, tuh kan kamu salah gitu ya. Itu saya kira mungkin Pak Farda bisa menambahkan. Kalau yang perlu saya tambahkan memang gini. Saya itu kok lebih suka istilah pelatihan pemadam kebakaran ya. Jadi sebelum pemadam kebakaran itu terjadi kebakaran, mereka selalu latihan. Gitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan diwajibkan latihan. Maka langkah baiknya sebelum patah hati, siap-siaplah untuk patah hati. Sebelum ditolak, siap-siaplah untuk ditolak. Jangan merasa selalu diterima. Maka latihlah diri kita gitu. Dengan cara apa? Mensyukuri gitu. Jadi sebenarnya kita nggak punya tubuh ini bukan hanya kita gitu. Karena kita hanya dititipin, diamanai oleh Allah untuk menjaga tubuh ini. Gitu. Nah, kalau kita menyadari itu bahwa tubuh ini bukan milik kita loh, yang asal aja kita sayat-sayat macam-macam gitu, kita wajib ngomong bahwa ini adalah amanah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bersama diri kita sampai meninggal. Kalau nggak kita sayangi, nggak kita cintai, nggak kita syukuri, terus siapa lagi yang menyayangi diri kita, yang mensyukuri diri kita gitu. Kita yang tahu kekurangan diri kita yang tahu sisi mana celahnya kita gitu, kita yang tahu misalnya bau ketiak kita yang nggak enak gitu, nggak perlulah gitu. Kemudian orang lain yang kita sadari bahwa iya memang nggak enak, oh iya memang ada jerawatnya, oh iya memang. Tapi kita syukuri lah, kita sama diri ini ya sampai kapanpun, dan kita juga nggak minta kita dilahirkan dengan diri yang sekarang, namanya kan gitu. Jadi selalu syukuri bahwa ini juga termasuk amanah yang dititipin dari Allah gitu namanya ke kita, dan kita syukuri sebelum terjadi loh ya. Karena kalau sudah kebakaran itu terjadi gitu, patah hati itu sudah terjadi dan ini sudah terjadi sementara kita nggak punya senjata untuk memadamkan, itu rumitnya luar biasa. Secepatnya cari orang, cari teman memang untuk memberikan kita pemahaman kembali. Jangan-jangan dia hanya bilang, ingat loh self-nya di Zoom-nya Pak Imam Ratioso. Oh iya, nah itu kan lumayan. Artinya ada teman-teman yang ngingetin. Kalau memang kita belum pernah latihan loh ya. Artinya belum latihan, teman itu tinggal bilang aja Pak Imam punya loh itu. Saya gitu, alhamdulillah. Mungkin ada teman yang juga ngingetin lagi gitu ya. Tapi tadi lagi-lagi saya kembali ke awal. Silakan latihan sebelum patah hati terjadi. Silakan disyukuri sebelum iman itu lagi turun, sebelum self love itu lagi turun. Maka itulah saatnya kita latihan
sebelum terjadi apapun, kayak pemadam kebakaran, latihan terus, ketika kebakaran terjadi siap dengan segala senjata yang kita miliki untuk memadamkan rasa itu. Itu Pak Imam. Ya, baik. Begitu ya jawabannya ya Ibu Reza. Ibu Reza, mohon maaf ya, ternyata perempuan ini Ibu Reza. Baik, selanjutnya Harvey sedang ke belakang ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yunika. Bagaimana cara menghadapi mental down di zaman sekarang karena insecure di zaman sekarang lebih tinggi? Wah, ya. Mental down ini sepertinya Pak Tri yang paling fase bisa menjawab nih Pak Tri ini. Pak Tri, monggo Pak Tri. Mental down Pak Tri sebagai yang banyak ketemu sama siswa nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan materinya yang luar biasa, juga diskusi kita ya, Pak Farda, Pak Imam, dan teman-teman semua. Ya, tadi sudah sebetulnya terinclude bahwa bagaimanapun juga kita itu nomor satu selalu bersyukur apa yang terjadi, dan itu memang tidak mudah. Jadi kalau kita bicara tentang self, tentang diri kita ini unik tadi ya. Betul-betul unik, seperti percaya diri juga naik dan turun. Kemudian misalnya kita sholat juga kekhusyukan kita naik dan turun dan sebagainya. Artinya sesuatu yang memang naik turun ya, dan bagaimana kita bisa mengelola tentang naik turunnya sesuatu itu, tentang sesuatu yang berubah-ubah, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini mungkin juga ada beberapa kiat yang secara psikologis mungkin bisa disampaikan menghadapi yang semacam itu. Artinya managing the expectation yang mungkin sekali berubah-ubah. Oke. Ya jelas pastinya kita selalu mencoba untuk menganalisa atau memahami kira-kira kenapa basic problemnya. Kenapa kok itu terjadi ya? Kemudian biasanya menyiapkan dari dampak yang paling buruk dari apa yang terjadi itu apa, dan antisipasinya seperti apa. Betul-betul seperti pramuka ya, menyiapkan sesuatu yang mungkin worst case terjadi, tapi bagaimana persiapannya. Nah itu tentunya diperlukan seni tersendiri. Dan itu biasanya orang tersebut juga tahu tentang dirinya sendiri. Seperti misalnya seseorang itu kalau tidur setelah jam 11 mungkin paginya kurang fit dan sebagainya. Artinya how we know ourselves, dan itu juga seni gitu ya. Makanya tadi ada self talk dan sebagainya. Mungkin yang agak menarik Mas tentang diskusi kita kali ini adalah misalnya seseorang yang tadi belum terutarakan ya, bagaimana kalau over self love. Jadi self love-nya itu over. Ini juga menarik juga karena yang bersangkutan siapapun itu merasa bahwa dia itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Dia itu terlalu egois. Misalnya kita ketemu, kita bercerita, orang tersebut lebih ke arah apa yang dia mauin. Yang mana ini menunjukkan seperti overconfident, seperti over self love. Itu mungkin tadi belum terdiskusikan ya, andaikan seperti itu. Mungkin kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua, Pak Farda dan Pak Imam juga mungkin hadirin yang hadir, misalnya seseorang melakukan sesuatu yang kurang baik, yang diulang-ulang, tapi sepertinya itu serupa tapi tidak sama. Nah, ini bagaimana ya kita mengingatkannya gitu. Mungkin yang bersangkutan juga nggak sepenuhnya sadar, nah, meskipun mungkin kalau disentil juga akhirnya sadar, tapi another time, next time-nya itu juga melakukan yang serupa, yang mana itu secara di grup tersebut atau secara etika atau secara nyata itu memang kurang bagus gitu. Tapi yang bersangkutan juga mungkin setengah sadar setengah enggak juga gitu. Jadi melakukan sesuatu kesalahan atau yang kurang baik, diperingatkan itu tahu, tapi nanti melakukan lagi gitu loh. Meskipun hal itu enggak sama persis gitu. Nah, mungkin mohon pencerahannya, mudah-mudahan bisa berguna juga. Terima kasih Pak Farda, Pak Imam, dan teman-teman sahabat semua.
Ya, terima kasih Pak Tri. Saya mungkin sedikit menambahkan dulu yang pertanyaan dari Bu Yunika ini ya tentang mental down dan insecure ya di zaman ini yang lebih tinggi. Mungkin karena ini era medsos ya. Era medsos di mana jati diri seseorang itu lebih banyak ditempatkan di medsosnya kan. Ya. Di Facebook, di IG, kemudian dia melihat katakanlah pesaing-pesaing dia gitu, teman-teman dia sudah itu, maka insecure itu jadi makin tinggi karena kan dia melihat perbandingan ya. Belum lagi ketika status dia ditanggapi negatif oleh netizen kan gitu bahasa kita sana netizen kan, wah lo begitu aja dipamerkan. Nah itu menimbulkan insecure saya rasa. Jadi sebagian jati diri kita itu sudah kita pecah, kita tempatkan di medsos gitu loh. Nah saya merasa karena mungkin Yunika ini kan aktivis medsos kayaknya nih beliau nih. Kita juga mesti bijak dalam bermedsos gitu ya. Di mana daya magnet medsos ini kan luar biasa. Kita sehari itu bisa berapa buka FB, buka IG kan. Kita bikin status pasti penasaran berapa yang nge-like. Ya kan? Berapa yang nanggapi itu kan harga diri kita sepertinya saat itu ikut ditentukan oleh tanggapan terhadap medsos itu kan. Kalau nggak ada yang nge-like atau nggak nanggapin, loh berarti jelek nih. Berarti kan seterusnya dan seterusnya. Nah ini saya kira kebijakan kita terhadap medsos ini mesti betul hati-hati sehingga insecure itu betul-betul kita jaga. Nah yang tips terbaik untuk insecure yang terbaik adalah menurut saya ya kembali kepada kalau bahasanya Pak Tri connecting ya kan, connecting with Allah begitu kan, connecting kepada Tuhan, connecting kepada Allah itu sudah nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Jadi bijak dalam bermedsos, bijak dalam membuat status, tapi tingkatkan, akselerasikan kedekatan kita, konektivitas kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu saya kira untuk Bu Yunika. Lalu pertanyaan Pak Tri tentang overconfidence ya. Overconfidence. Mungkin Pak Farda dulu mungkin mau menanggapi. Over self love Pak Farda. Ya, yang saya pahami tentang self love itu justru bukan menjadikan dirinya lebih dari orang lain, Pak Tri. Jadi yang saya pahami itu self love itu justru ungkapannya gini, kalau saya bisa mencintai orang lain, diri saya juga butuh loh dicintai dalam sama diri sendiri gitu loh. Kayak gitu, bukan kemudian saya lebih dari dia, enggak gitu. Itu kalau udah egois macam-macam melebihkan bahwa saya lebih hebat, itu bukan lagi self love bagi saya. Jadi kalau yang saya pahami lah ya, jadi self love itu juga menganggapnya gini, me too gitu loh. Saya juga butuh dicintai loh gitu. Saya juga bisa mencintai orang, tapi saya juga butuh dicintai. Tapi kalau udah lebih dari itu bukan. Itu ada ungkapannya itu selfish gitu. Jadi bahkan lebih dia menganggap dirinya lah yang penting. Itu bukan lagi dia mencintai dirinya, karena kedepannya dia akan dibenci. Nah kalau dia tahu bahwa dirinya akan dibenci dengan sikapnya itu, harusnya dia paham bahwa kalau saya dibenci berarti saya nggak dicintai dong. Kalau harusnya ke depan dia berpikir artinya jangka panjang. Orang seperti ketika butuh ngomong masalah mencintai diri itu pengembangan dirinya gimana, apakah dirinya juga bermanfaat bagi orang lain. Sikap-sikap seperti itu yang muncul ketika dia mencintai dirinya gitu. Nah, kalau dia kemudian membiarkan dirinya dibenci orang lain, apakah itu juga wujud cinta dia terhadap dirinya? Saya kira juga bukan gitu. Maka orang yang mencintai dirinya juga akan melihat dampak ke depannya. Kalau saya bersikap seperti ini, apakah diri saya juga akan dicintai sama orang lain? Ya kalau saya siap menghadapi itu, kalau nggak siap justru jangan-jangan saya mempertanyakan diri saya malah ribet dengan pemikiran seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih gitu. Jadi cinta diri itu kalau emang benar-benar cinta pada dirinya seseorang, maka dia juga akan berpikir sekian kali gitu bahwa di masa depannya itu cukup berdampak nggak dalam dirinya gitu. Kalau berdampaknya jelek gara-gara sikapnya sekarang, maka kita sudah bisa menilai bahwa sebenarnya dia nggak cinta mencintai dirinya, tapi dia lebih mencintai egonya lah gitu, untuk lebih muncul daripada yang lain. Gitu Pak Iwan. Ya, makasih Pak Farda. Semoga menjawab ya Pak Tri ya. Oke, thank you. Oke, yang terakhir Harvey ada dari Bintan ya Harvey. Kayaknya bagus juga nih pertanyaannya. Harvey bisa dibacakan.
Masih di mute, Arfi. Masih di mute. Ya, dari Kak Binta Maulida, mengenai cinta diri, kira-kira berapa persentase Persentase seseorang? maksudnya ya. Persentase mungkin ya, Pak. Ya. Persentase seseorang itu dapat pure mencintai diri sendiri, Pak. Yang kedua, jika dipandang dari ilmu psikologi, mengapa validasi lingkungan selalu merenggut sikap cinta diri? Ya, oke. Makasih Binta. Berapa persentase ya? Mestinya mesti full ya. Tankinya tuh bahasa apa-apa mesti full. Jadi mestinya 100%. Nggak boleh kurang ya. Gitu. Nah, kemudian mengapa validasi lingkungan selalu merenggut sikap cinta diri? Nah, ini betul sekali nih. Kenapa kok lingkungan itu seringkali mematahkan orang, menjatuhkan orang, ya kan? Nah, ini lingkungan budaya kita nih gitu. Sampai ada siapa itu pembicara yang kalau kamu sekolah di luar negeri, kamu berkarir di luar negeri, kamu misalnya lebih sukses. Kenapa? Karena kamu tidak tinggal di Indonesia. Itu berarti kan menandakan betapa lingkungan Indonesia ini parah begitulah. Bully-buliannya parah gitu kan. Coba kita sejauh mana sih kita menghargai sesama kita, sesama bangsa gitu, sesama anak bangsa ketika diperhadapkan, kita dibandingkan dengan orang-orang dari luar negeri, kita lebih hormat kepada ekspatriat daripada anak dalam negeri, sesama anak bangsa. Nah, ini Binta, ini memang sesuatu yang mesti kita jadikan perhatian. Nah, disitulah Binta, kita semua ini punya kewajiban yang sama untuk membangun lingkungan, di mana lingkungan itu positif dan membangun self love yang proporsional kepada setiap orang gitu. Bukan malah membangun lingkungan yang negatif yang merenggut gitu, merenggut citra diri, sikap diri, self love yang negatif kepada seseorang. Ya tadi lingkungan yang tidak menghargai, lingkungan yang mencemooh, yang dengan banyak persyaratan-persyaratan yang tidak tulus, ya. Itu menjadi tantangan kita. Di situ pula letak kematangan seseorang. Ketika seseorang sudah mampu bertempur gitu ya, memenangkan pertarungan dengan lingkungannya, di mana dia tetap menjaga, merawat, membimbing self love-nya dengan tantangannya. Nah, disitulah dia menemui kematangannya. Nah, berarti bagaimana kembali ke bahasa syukur gitu ya. Ketika kita menghadapi lingkungan yang keras, yang dalam tanda kutip kejam begitu ya, ya kita harus bersyukur, jadikan ini sebagai tantangan, jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa berdiri di atas tantangan itu ya. Dan jika kita telah berhasil ya, mudah-mudahan lingkungan yang kurang baik tadi menjadi kesempatan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas ya. Itu Pak Fardhan mungkin mau menambahkan? Ya, memang angka itu saat ini jadi jadi tolak ukur kesuksesan yang kalau kita nggak kuat di self love-nya ini benar-benar validasinya kuat. Bahkan ketika di YouTube kita bikin channel gitu, yang lihat berapa ya? Cuma 5 orang gitu kan, ya elah diteruskan opo enggak gitu kan. Ya, sampai kita berpikir manfaat nggak sih ilmu ini, kok nggak ada yang lihat gitu kan. Jadi akhirnya banyak hal gitu. Makanya saya kadang berpikir begini, self love itu sebenarnya juga kita bisa paham batasan diri kita gitu. Kalau saya jangan memasuki wilayah yang kita akhirnya kesedot. Gitu. Kesedot artinya self love kita terpengaruh gitu. Cari aja lingkungan yang benar-benar kalau saya ngomong ini bikin saya lebih tumbuh atau enggak misalnya gitu. Jadi misalnya kalau lingkungan ini suka membuli saya, ya jangan terus di lingkungan yang suka membuli, cari aja lingkungan yang enggak membuli gitu. Kalau misalnya enggak bisa Pak, saya kerja di perusahaan yang bagus kok gini-gini cuma orangnya suka membuli. Ya berarti setelah keluar dari perusahaan itu, artinya setelah di luar jam kerja, carilah lingkungan yang menambal itu gitu. Kalau memang karena memang lingkungan punya dampak kok. Entah itu cari teman-teman
buat teman-teman TK atau SD yang masih ingat kebaikan kita misalnya atau sebagainya, kamu dulu gini loh, alhamdulillah, itu nambal-nambal dikit lah gitu. Ya udah ingat ke mereka kita. Kalau memang nggak bisa keluar dari pekerjaan itu lihat, ya kalau memang pekerjaan itu yang membuat kita akhirnya tersedot istilahnya dengan validasi lingkungan, ya cari lingkungan lain yang bisa menambal di luar jam kerja kita. Jangan kemudian di luar jam kerja pun kita di lingkungan yang ada istilah kalau Ustadz Hanan Ataki itu, begitu kita komen di WA grup gitu, begitu orang lain langsung rame itu, begitu komen, oh iya ya, malah setelah kita diem semua gitu. Begitu tahunya besok lu pada pindah semua gara-gara kita gitu kan, sakit hati banget itu. Nah kalau itu carilah WA grup yang benar-benar bisa membantu kita juga bahwa kita diakui dan sebagainya. Memang kita masih butuh lah gitu-gitu itu, sehingga ada. Jadi self love itu sebenarnya tahu diri juga bahwa kita ini diterima di lingkungan mana dan kita bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan mana. Carilah di situ. Kecuali kita sudah kuat benar-benar, maka masuklah lingkungan yang keras, siap tempur dan sebagainya gitu, boleh lah kalau mau kayak gitu. Tapi kalau enggak, kalau kita lama-lama kesedot kayak lumpur yang nyedot gitu, wah jangan gitu, lebih baik nggak komen aja gitu, atau lebih baik ya cari lingkungan lain yang lebih bikin kita tumbuh dan berkembang. Toh kita menjadi alfa linas toh. Kalau di WA grup itu kita nggak alfa linas, ya ngapain juga gitu. Ya, cukup diaminin aja kalau mereka lagi berdoa kebaikan gitu aja kalau saya. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke Binta ya, semoga menjawab ya. Insya Allah grup kita 3S, insya Allah masih positif ya Pak Tri ya. Pak Kris ya. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman mahasiswa. Winda, Raisa, Zeta, silakan di chat atau langsung buka videonya kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu ya Mas Imam, saya tak Ya, nambah juga sedikit tanya untuk juga penegasan. Tapi sebelumnya kayaknya saya tadi tertarik ini Mas Imam yang awal tadi itu membuka pertanyaan ya. Jadi kapan terakhir menghargai atau memberikan hadiah untuk diri sendiri tadi ya. Ini sih kayaknya saya juga ada jawaban itu, tapi nggak tahu nanti bener nggak sama yang ngoreksi Mas Imam, karena yang buat pertanyaan kan Mas Imam. Ini kalau saya menjawab, hadiah yang diberikan untuk diri saya sendiri, ya khususnya itu sebenarnya saya setiap saat bersyukur. Jadi kalau saya itu bersyukur, berarti itu saya sudah menikmati, akan menerima hadiah. Jadi yang terakhir itu juga termasuk saat ini. Saat ini saya bersyukur bisa mengikuti katakan IRCD ini ya, diskusi ini yang dari Saparo ini, dari Mas Imam yang katakan memimpin ini saya juga udah bersyukur. Yang tadi walaupun saya juga agak terlambat, mungkin udah saya share ke tim kita ya, itu tadi karena ada masih sholat, masih ini juga, tapi alhamdulillah malah bisa juga semuanya berjalan. Jadi itu jawaban saya, tapi nggak tahu nanti Mas Imam yang ngoreksi. Kemudian juga sebelum saya tanya nanti untuk biar ditegaskan lagi, saya ini juga menyampaikan terima kasih. Ini ada beberapa yang saya ajak kemarin sesuai dengan minggu yang lalu untuk mengajak kawan-kawan. Sepertinya banyak ini yang sudah ada Mbak Nita Bandar Lampung, kemudian ada Mas Yadi ini yang baru nongol, pokoknya habis beres-beres markas ini. Kemudian ada juga Elisa, ini mahasiswa saya ini, dan juga ada beberapa yang namanya mungkin juga pakai apa itu identitas samaran aja. Jadi ini tapi alhamdulillah banyak lumayan, tapi yang izin juga sudah ada, insya Allah lain waktu gitu. Dan mudah-mudahan memang hari ini juga nanti untuk seterusnya ya bisa ikut lagi. Mungkin juga bisa menikmati, karena juga saya lihat tadi sempat tanya-tanya gitu, tapi kayaknya kok awet juga ngikutnya, berarti kayaknya bermanfaat. Itu dua hal yang saya sampaikan dulu, juga merasa puas, dan ini saya juga terhadiah ini dari kepuasan saya ini, karena ini juga. Nah kemudian yang bertanya, tapi sebenarnya sih tadi sudah dijawab. Kalau saya sendiri sudah bisa tahu jawabannya, tapi kita kan ini secara umum juga sering karena ini mendapatkan pertanyaan. Arti daripada artinya pengertian tema yang hari ini kan mencintai diri sendiri, ya. Mencintai diri sendiri itu kan juga bisa diartikan seakan-akan prioritasnya untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri, juga istilahnya mementingkan diri sendiri. Nah ini bisa nggak nanti dimaknai seperti kayak egois gitu. Ya tadi sih sudah ada penjelasan ya gitu. Tapi apakah
ada baiknya mungkin atau sedikit arahan seperti kayak Pak Tri tadi juga ada usulan ya mungkin juga saya mengusulkan, tapi penjelasannya sih saya udah nyambung dari Pak Farda tadi, Mas Imam tadi. Nah ini misalnya mencintai kepribadian kita gitu loh. Jadi karakter kita itu arahnya juga secara psikologis, secara ini. Kalau mencintai diri sendiri, yang saya khawatir bahasa secara umum ke masyarakat umum ini seakan-akan mencintai diri sendiri, akhirnya yang lain diabaikan kayak egois. Apakah itu bisa dimaknai seperti itu? Mungkin itu aja, sedikit juga mungkin masih ada waktu. Ya ini juga silahkan nanti yang lain ini yang saya ajak ini ada Mas Yadi dan sebagainya, ini kayaknya juga semangat ini. Oke itu aja Mas Imam atau Mas Harfi yang Makasih Pak Kris, ini apa jagoan-jagoan kita nih di grup ini. Ya Pak Kris, bersyukur itu saya kira adalah puncak tertinggi dari persembahan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada kehidupannya, dan kepada diri sendiri. Gitu. Dan ya syukur, saya kira ya syukur ya manifestasinya bisa bermacam-macam, tapi yang paling sederhana adalah ya kita bersyukur dalam hati ya, atas apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Manifestasinya bisa macam-macam. Kalau tadi si Melda dia makan es krim gitu. Kalau kita bisa macam-macam, kita melihat istri kita, ngeliat anak-anak kita, alhamdulillah sehat. Kita lihat mobil kita, alhamdulillah aku masih bisa beli mobil ini. Masih bisa bayar cicilannya. Masih bisa ngelus-ngelus. Itu bentuk manifestasi ya. Nah, saya kira kita mesti kreatif dalam memanifestasikan rasa syukur ya. Di hati iya, tapi dalam bentuk tindakan juga kita perlu ya. Kemudian kita menelpon sahabat, itu juga dalam bentuk bersyukur ya, memberikan hadiah gitu. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, itu saya rasa indah sekali kehidupan ini. Kita akhirnya akan merasakan bahwa ya kehidupan ini adalah hadiah terbesar Tuhan kepada kita. Zoom kita malam ini adalah hadiah Tuhan kepada kita semua. Kan kira-kira begitu ya, sebagai sebuah kesyukuran gitu. Ya, saya juga terus terang tadi Pak Kris, kan kita lagi coba diskusi yang kemarin kan mempraktekkan ya, langsung di share linknya kan. Saya tanya-tanya ini siapa yang datang nanti ya, saya kira begitu kan. Aduh gimana, tapi ya sudah. Ternyata ya alhamdulillah rame gitu Pak ya, gitu ya. Alhamdulillah ini kesyukuran, sebuah hadiah buat saya ini gitu kan. Nah, jadi saya kira syukur menurut saya adalah hadiah tertinggi yang bisa kita hadiahkan kepada diri kita, kepada kehidupan kita. Dan itu bahkan doanya Nabi Sulaiman kan yang paling keren ya doa syukurnya kan, Robi Auzi ini anak syukurani matakan latihan ta'alaya gitu kan. Kalau ceritanya Rasul ya kan kepada Siti Aisyah, emangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur ya kan, meskipun aku sudah dijamin masuk surga gitu ya. Itu saya kira jawaban dari saya. Pak Fadha mungkin mau mengomentar tentang itu Pak Fadha, egoisme ya, apakah self love ini bisa kemudian jatuh kepada pemahaman egoisme? Ya, sebagaimana saya utarakan ke Pak Tri tadi, bahwa self love itu beda dengan mencintai itu beda dengan mementingkan diri ya. Karena kalau kita mencintai anak kita, apakah dalam tanda kutip kita menjadikan dia lebih penting dari yang lain juga enggak gitu loh. Artinya kita bisa menomorduakan dia juga kalau ada hal-hal yang lebih krusial. Misalnya gini, kita dituntut untuk ibadah wajib. Kalau di muslim sholat gitu ya Pak Garis. Jadi ketika anak kita juga merengek, kita bilang ada yang lebih penting dari kamu untuk saat ini. Nah, tapi bukan kemudian kita nomorduakan dia di waktu yang lain juga enggak gitu. Jadi dalam tanda kutip sebenarnya ketika kita mencintai diri kita juga perlu mementingkan orang lain juga gitu. Kalau kita mementingkan diri sendiri, bisa jadi di masa depan orang lain juga merasa bahwa kita terlalu mementingkan diri kita sehingga cukup menjadikan
kritikan bagi kita lah Pak di masa depan. Maka gini sebenarnya, orang yang mencintai dirinya paham kapan dirinya jadi nomor 1, nomor 2 atau nomor sekian. Karena wujud cinta itu sebenarnya kan menerima apa adanya tentang dirinya, bahwa dia untuk sisi sini dia punya kelebihan, maka dia harus mungkin yang jadi nomor 1. Untuk yang sisi ini dia lebih nomor 2 lah daripada yang lain, maka diutamakan yang lain. Tapi kalau orang yang mementingkan diri, nggak peduli saya nomor 2, posisi saya sedang kurang, sedang ini, saya akan majukan diri saya. Saya begitu orang misalnya dikasih kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi, saya mementingkan diri saya akan maju. Tapi kalau saya cinta diri saya paham, saya kalau yang mimpin organisasi yang ini saya memiliki keterbatasan deh. Lebih baik saya mengajukan diri sebagai yang lain aja, entah itu bendahara saja, nggak harus ketua lah gitu. Nah, itu orang yang wujud orang yang cinta dirinya itu paham keterbatasannya, Pak. Tapi kalau orang yang mementingkan dirinya, dia malah nggak paham keterbatasannya. Yang penting saya yang lebih utama dari yang lain, namanya gitu lah. Saya lebih utama dari yang lain, saya lebih penting dari yang lain. Nggak peduli saya sedang terbatas atau enggak, saya sedang kekurangan atau enggak di bidang ini. Sehingga kalau dia cinta diri, kemudian dia juga mementingkan dirinya dan mengutamakan mementingkan dirinya, sebenarnya dia sedang menomorduakan rasa cinta pada dirinya. Karena di masa depan dia bisa terluka loh, gitu. Artinya kan orang lain tahu kamu nggak mampu kok mengajukan diri sih, lah bisa gitu Pak. Nah begitu posisi situ, siap nggak saya menerima kritikan-kritikan itu gitu. Jangan-jangan itu justru menjadikan saya benci pada diri saya. Kenapa saya lebih mementingkan diri saya gitu. Nah itu yang berbahaya, sehingga akhirnya berkurang rasa cintanya pada dirinya. Maka orang yang memiliki rasa cinta sejak awal pada dirinya, harusnya dia paham bahwa dia memiliki kekurangan, dia memiliki kelebihan, dia bisa menerima itu, tahu kapan dia harus maju, tahu kapan dia harus memperduakan dan sebagainya. Gitu Pak Kris. Terima kasih. Pak Kris. Makasih Mas. Oke. Saya mau sharing Pak, boleh? Oh ya, Pak Yanda, silakan Pak Yanda. Ya, saya Yanda Eka dari Palu. Saya masuk di sini dari undangannya Pak Tri di grup Honor Khalifah ya. Menarik banget sih ini perbincangan malam ini, menarik banget. Ini saya dari tadi senyum-senyum sendiri, ternyata wah bagus banget nih self love ini. Jadi kalau saya menilai self love ini gini Pak, it's okay to be not okay. Jadi biasa-biasa aja itu ya nggak apa-apa gitu loh. Kita tuh punya sesuatu yang Allah takdirkan buat kita tuh ya emang ya kita terima dulu. Oke, kita udah diciptakan seperti ini, kita udah tahu bahwa setiap orang itu unik, bahwa setiap orang itu punya sidik jari yang berbeda, dan ya udah biasa aja gitu. Einstein juga bilang gini nih, kita tuh nggak bisa menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan terlihat bodoh seumur hidupnya. Kita menilai monyet dari cara dia berenang, monyet akan tidak berdaya seumur hidupnya. Maka kita punya kekurangan yang mungkin ya it's okay to have kekurangan gitu, tapi di sisi lain juga kita punya kelebihan yang semestinya yang kita asah daripada kekurangan kita gitu. Mending yang kalau menurut bisa digambarkan tuh kayak pisau. Pisau itu mending diasah yang bagian tajamnya daripada yang bagian tumpulnya gitu. Karena ya buat apa gitu. Jadi kita terima bahwa kita punya kekurangan, dan ya nggak apa-apa, karena kita juga bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita masa lalu gitu kan ya. Dan ngapain juga kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain yang dinilai itu oleh orang lain lagi gitu. Ngapain gitu. Gitu loh. Terus menarik banget yang saya lupa catatan saya tadi tuh mana tuh. Ada satu lagi, nanti kalau udah trigger saya bisa ini lagi Pak. Mohon maaf saya disclaimer, mungkin saya ngomongnya agak sedikit suaranya gede karena orang Sulawesi gitu. Emang
suaranya agak gede. Biasanya dianggap marah atau dianggap jadi saya mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak Yanda, terima kasih untuk sharingnya ya. Ya, memang is okay not to be okay. Itu bagian dari penerimaan diri kan ya. Penerimaan semua kelemahan dan kelebihan kita. Nah, tentang kelemahan kelebihan kita itu sebenarnya strategi ya. Strategi kita dalam mensiasati kelemahan dan kelebihan kita. Kita lebih baik berfokus kepada kelebihan-kelebihan kita sehingga kelebihan kita menutupi kekurangan kita. Gitu. Nah, yang terjadi di banyak orang kan dia fokus kepada kekurangannya, yang dipikirkan kekurangannya sehingga dia lupa bahwa dia punya kelebihan yang lain gitu loh. Nah, ini memang masalah strategi, tetapi strategi ini pun juga buah daripada pendidikan, ya kan? Kalau pendidikan itu selalu mengingatkan, mendorong, mengapresiasi kelebihan orang, bahkan pendidikan itu sejak awal, sejak dini sudah membantu seseorang, baik melalui gurunya, melalui sekolahnya, melalui kurikulumnya, melalui orang tuanya, untuk secepat mungkin membantu siswa menemukan kelebihan dirinya, bagus sekali. Lalu siswa itu hidup dengan kelebihannya. Oh, saya percaya diri karena saya bisa ini, bisa ini, bisa itu, gitu loh. Saya bisa hidup, saya bisa mencari nafkah dengan kelebihan diri. Nah, ini yang menjadi tugas pendidikan nih, menjadi tugasnya Pak Tri nih dan Pak Yanda yang bergerak di bidang pendidikan kan begitu. Nah, kan yang terjadi sekarang kan tidak. Orang bahkan di usia sudah 20, 30 nggak tahu apa kelebihan dirinya gitu. Karena hidupnya sudah habis untuk yang Pak Afar sampaikan, untuk dibilang baik menurut versi orang lain, dibilang layak menurut versi orang lain, sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia selalu menjadi diri yang diinginkan oleh orang lain. Nah, ini kan ya sebuah kecelakaan ya, yang semoga kita tidak masuk di dalamnya. Begitu, Bapak ada mungkin menambahkan? Sudah bagus itu, luar biasa Pak Yanda, udah sepakat saya Pak Yanda pokoknya bahwa manusia itu unik gitu. Ini ada satu, saya sempat nonton di YouTube itu di channelnya Kuliah Psikologi, nah salah itu ya. Itu kalau bisa tiap subuh katanya, karena subuh itu hal yang baik gitu, kita bisa mengucapkan syukur itu gitu ke Allah bahwa segala sesuatu diciptakan tuh tidak sia-sia, kayak gitu kan. Bahwa segala sesuatu ada tujuannya, dan kita ada ini, kita diciptakan pasti ada tujuan. Maka diri kita penting adanya. Entah penilaian orang lain kayak apa, tapi Allah tidak menciptakan kita sia-sia di dunia ini, dan kita pasti ada tujuannya kita ini diciptakan. Kita bukan hanya sekedar orang kebanyakan yang menghabiskan nasi, tapi kita mesti ada tujuannya, dan kita penting. Kalau belum ketemu, kita aja yang belum nemu berarti. Gitu Pak Yanda. Terima kasih Pak Imam. Ya. Oke. Saya kira cukup ya. Sudah lewat dari 30 menit. Diskusi kita menarik sekali dan alhamdulillah ya bisa memberikan banyak interaksi dari teman-teman. Ya. Oke, saya kira itu. Pak Fadra ada closing statement mungkin? Closing statement saya lagi-lagi seperti tadi yang saya ucapkan, bahwa kita ini apapun kondisi kita diciptakan dengan tujuan, dan kita penting. Kita orang penting. Itu yang gitu Pak Imam. Makasih. Oke. Kalau dari saya, cintailah diri kita sebagai bentuk nyata dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Itu ya. Pak Tri, silakan Pak Tri, closing statement-nya Pak Tri. Makasih Yanda Eka. Yanda itu panggilan untuk Bapak dalam dunia pendidikan. Ya. Oh gitu. Jadi Yanda Eka bukan Bapak Yanda, tapi ya Yanda Eka. Oh, Ayah Handa. Ayah Handa maksudnya. Oh iya. Untuk guru gitu ya. Makasih ya. Whatever the condition, please connect to Allah. Apapun kondisinya, kita connect kepada Allah. Ya bersyukur, ya ikhlas, ya semua diciptakan oleh Allah, itu connect lagi kepada Allah. Itu sebagai closing statement saya.
teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Kris, silakan Pak Kris. Unmute. Masih unmute Pak Kris. Ya, baik. Saya juga ya sebenarnya mirip-mirip. Intinya bahwa ya seperti tadi juga untuk menjawab pertanyaan dari Mas Imam, bahwa kita memang untuk menikmati hidup ini memang harus bersyukur. Jadi dengan kita sekarang juga mendapatkan yang Pak Farda tadi diuraikan panjang lebar, dan ini jelas saya sangat-sangat bersyukur. Nah, jadi intinya bahwa kita apa yang dihadapin setiap saat, baik seperti apapun, bahwa kita memang harus bersyukur. Disitulah yang kita akan mendapatkan kenikmatan hidup, bahkan nanti sampai ke arah ke sana. Mungkin itu saja, Mas Imam. Makasih. Oke, terima kasih ya semuanya. Silakan saya kembalikan ke moderator kita, Harvey, silakan. Ya, alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Saking serunya dari awal kita ingin jam 9 selesai, ternyata 9:30 kita baru selesai. Ya, alhamdulillah malam ini juga lebih ramai dari biasanya, dari sebelumnya lebih tepatnya. Semoga kita pada malam hari ini bisa mendapatkan ilmu dan dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Ya mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Yanda Eka, terima kasih Pak Kris Saptana, terima kasih Mas Farda dan teman-teman 3S lainnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Farda. Terima kasih Mas Imam, Sarpi semuanya. Bunda Rani, terima kasih Bunda. Bunda Bila, sampai jumpa minggu depan ya. Oke ya. Terima kasih Pak Eka. Pak Eka udah jam berapa ini Pak Eka? Jam 10:30 di Sulawesi Pak. Oke. Luar biasa. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya close ya. Oke ya. Terima kasih. Ya. Oke.